Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Terima kasih, hari ini kita bertemu lagi dalam mata kuliah Manajemen SDM. Di pertemuan hari ini kita akan bahas tentang budaya organisasi. Adapun tujuan pembelajaran hari ini dari mata kuliah budaya organisasi, diharapkan teman-teman mampu menjelaskan dan bisa menganalisa konsep dari budaya organisasi dalam suatu organisasi. Materi yang kita pelajari sama tentu pengertian tentang budaya organisasi, lalu fungsi-fungsi dari budaya organisasi, karakteristik budaya, ciri-ciri budaya, dan contoh dari budaya organisasi yang ada atau kita sudah lihat pahami saat ini tentang budaya-budaya dari suatu perusahaan atau organisasi. Oke, kalau dari HR framework, kalau kita bicara budaya organisasi, itu adalah letaknya di paling bawah sebagai fondasi atau dia sebagai value. Jadi budaya itu dimanapun kita berada dalam suatu organisasi terutama, budaya itu sebagai landasan, sebagai fondasi. Artinya apa? Ketika suatu organisasi itu ada fondasinya, maka bangunannya akan kuat, akan lebih kuat, akan lebih punya ciri khas, ya, akan lebih dipahami oleh anggota organisasinya. Tapi ketika suatu perusahaan atau suatu organisasi fondasinya nggak kuat, ya bangunannya mungkin ada, tapi nggak tahu berapa lama bertahannya. Ya. Bisa dari karakter orangnya karena nggak memahami kebiasaan di perusahaan tersebut, yang itu menjadi budaya sehingga dia nggak paham, akhirnya merasa ya kerja cuma sekedar kerja, tapi nggak ada ikatan apapun itu. Beda halnya dengan organisasi atau perusahaan yang punya value, yang punya budaya. Baru setelah fondasinya kuat, di atasnya ada industry relation, ada ground rules, ada people management, dan ada alignment integration. Dan sampai pada puncaknya adalah business need-nya seperti apa? Sustain, profit, dan agile. Ya, tentu secara umum suatu bisnis pasti punya tujuan adalah mendapatkan keuntungan, ya, dan juga dia ingin bertahan, ingin sustain, dan ingin bisa agile, bisa fleksibel menghadapi perubahan. Nah, untuk mencapai ini tentu perlu fondasi yang namanya budaya. Ya. Kita pun sebagai manusia pasti di rumahnya masing-masing itu punya berbagai macam budaya kan. Nah, untuk itu ketika kita memiliki berbagai macam budaya yang pasti berbeda-beda atau kebiasaan yang pasti berbeda-beda, ketika masuk ke dalam suatu organisasi itu perlu disatukan. Supaya kita tahu nih, jelas di satu perusahaan ini punya tujuan apa, punya kebiasaan seperti apa, sehingga orang yang baru masuk pun nanti bisa dengan mudah beradaptasi, bisa lebih memahami kebiasaannya, terutama dengan orang-orang yang mungkin sudah lebih dulu masuk, lebih dulu bekerja. Nah, makanya budaya ini sifatnya harus diturun-temurun, diberikan terus, diajarkan secara turun-temurun. Ya. Jadi dari orang yang pertama kali masuk, mungkin mereka menciptakan budaya sampai ke orang-orang yang baru. Ya. Apa contoh misalnya budaya atau kebiasaan yang teman-teman lakukan yang di rumahnya? Bangun pagi ngapain? Ada yang sholat, ada yang beresin tempat tidur dulu, ada yang sholat, ada yang langsung mandi atau langsung sarapan. Ya. Ada yang kebiasaan kalau pagi harus sarapan. Ada yang kebiasaannya pagi nggak perlu sarapan, cuman minum aja. Ya, atau ada yang kebiasaan yang pagi harus makan berat. Ya, ada ya. Nah, itu kan budaya, berarti kan budaya yang sudah ditanamkan oleh orang tua kita dari kalian kecil, sudah dibiasakan, akhirnya itu jadi suatu kebiasaan sampai kita dewasa kan. Dan itu kebawa nih ke tempat kerja kita nanti. Ketika kita masuk ke tempat kerja, ketemu dengan beberapa orang yang kembali lagi budayanya beda-beda. Nah, itu perlu disatukan, perlu dipahami ketika masuk ke dalam suatu, gambaran sini adalah masuk dalam suatu rumah. Jadi kita harus dipahami lagi dengan budaya yang baru, ya. Jadi sebegitu pentingnya budaya dalam suatu organisasi. Dan nantinya juga budaya tentu menjadi satu ciri khas, ya, atau di sini sebagai value, sebagai nilai tersendiri dari perusahaan tersebut. Akhirnya apa? Kita bisa melihat, oh kalau kita melihat logo ini, kita udah tahu nih ini perusahaan ini, ya. Atau kalau kita melihat warna ini udah identik dengan perusahaan apa? Itu salah satu bentuk juga perwujudan dari budaya. Ya. Jadi budaya nanti bisa kita lihat dari logonya atau dari warnanya
atau dari seragam, ya, atau dari perilaku karyawannya. Nah, itu semua mencerminkan budaya yang dibangun dari masing-masing organisasi tersebut. Tadi ya, kenapa kita perlu mempelajari budaya? Dua hal, pertama adalah karyawan, kedua kita satu kapal, satu tujuan. Ya. Pertama, setiap perusahaan selalu ada karyawan baru yang masuk. Ya. Dan setiap karyawan yang baru ini membawa culture-nya masing-masing, membawa budaya masing-masing. Dari mulai apa? Lingkungan rumah, TK, keluarga, SD, SMP, kuliah, semua bawa gaya masing-masing. Ya. Nah, ketika masuk ke dalam satu perusahaan, tadi sudah saya sampaikan, kita perlu penyesuaian lagi. Ya. Yang kedua, ingat, kalau digambarkan sebagai satu kapal, perusahaan itu, kita punya satu tujuan. Nah, perusahaan yang punya satu tujuan dengan isinya bermacam-macam orang, tentu harus disamakan kan? Memang tadi tujuan besarnya adalah, oh kita dapatkan untung. Iya, setiap perusahaan pasti mendapatkan profit. Tapi cara mendapatkan profitnya bagaimana? Gimana perilaku kita? Gimana kita melayani konsumen? Gimana kita meningkatkan bisnis? Nah, itu budaya yang perlu kita bangun. Sehingga ketika ingin mencapai tujuan yang sama dan culture yang sama, itu perlu disamakan juga kebiasaan kita atau budaya kita. Jadi apa itu budaya? Ada berapa definisi tentang budaya? Ya, di sini saya ambil beberapa. Pertama adalah budaya organisasi adalah suatu sistem makna bersama yang dianut oleh anggota-anggota yang membedakan organisasi tersebut dengan organisasi lainnya. Jadi dengan adanya budaya dari setiap organisasi, tentu dia akan menjadi pembeda nih, atau menjadi ciri khas antara perusahaan A dengan perusahaan B. Kita bisa menilai, oh perusahaan ini seperti ini, oh yang B seperti ini, karena bisa kita lihat dari perilakunya tadi, dari budaya yang dianut oleh karyawannya atau warganya. Lalu menurut Larissa Grunik, bahwa budaya organisasi adalah totalitas nilai, simbol, makna, asumsi, dan harapan yang mampu mengorganisasikan suatu kelompok yang bekerja secara bersama-sama. Jadi budaya organisasi di sini dalam bentuk semuanya nih, dari sisi nilai, dalam bentuk simbol, makna, asumsi, dan juga harapan. Ya. Makanya tadi saya sampaikan budaya itu nanti bentuknya bisa dari perilaku karyawannya, bisa dari seragam pakaian yang digunakan, dari warna-warna yang identik, ya, atau logo-logonya, sehingga kita mengenal, punya ciri khas nih. Oh, kalau kita nyebut satu perusahaan A, udah terkenal logonya seperti ini, atau warnanya seperti ini. Nah, itu contoh dari budaya. Selanjutnya menurut Latans, bahwa budaya organisasi adalah norma-norma dan nilai-nilai yang mengarahkan perilaku anggota organisasi, di mana setiap anggota organisasi akan berperilaku sesuai dengan budaya yang berlaku agar diterima oleh lingkungannya. Ya. Jadi tujuannya ini ya, setiap anggota organisasi akan berperilaku sesuai dengan budaya yang berlaku dan diterima oleh lingkungannya. Ya sama aja kalau kita dalam satu kompleks, tentu kan kita juga harus bisa menyesuaikan ya dengan kebiasaan di kompleks tersebut supaya kita bisa diterima. Nggak bisa kan kita kompleks datang pagi, pulangnya malam, kita nggak berbaur, nggak kenal sama tetangga kanan kiri. Wah, itu bahaya banget gitu ya. Nah, itu juga perlunya budaya yang tujuannya adalah kita bisa diterima dalam lingkungan yang baru tersebut. Ya. Secara fungsi, tentu akan ada dua fungsi, yaitu umum dan khusus dari budaya. Fungsi umumnya yaitu sebagai karakteristik dan meningkatkan loyalitas kepada organisasi. Jadi fungsi budaya secara umum, dia sebagai karakteristik, membentuk karakter, membentuk pembeda, membentuk ciri khas, dan meningkatkan loyalitas kepada organisasi. Lalu memudahkan dalam menjalankan fungsi pengorganisasian. Artinya, ketika dia sudah ada karakternya, sudah ada pembeda, sudah ada ciri khasnya, dia diharapkan menjadi loyal kepada organisasi tersebut. Loyal tuh gimana sih? Setia, nggak mau pindah-pindah gitu ya. Pokoknya udah cocok sama produk ini atau sama tempat ini gitu ya. Jadi kita loyal, balik ke dia lagi. Nah, ketika sudah loyal, akan memudahkan dalam menjalankan fungsi pengorganisasiannya. Akan memudahkan dalam proses kerjanya, ya, mengatur karyawan-karyawannya. Karena karyawan ini sudah loyal, sudah benar-benar, oh saya kerja ini iya karena saya dapat income di sini, tapi nggak cuma dapat income aja. Saya merasakan semuanya, merasakan kekeluargaannya, misalkan seperti itu. Jadi dia akan mudah
atau perusahaan pimpinan akan mudah untuk mengatur pekerjaan si karyawan ketika dia sudah loyal. Ya. Selanjutnya, menjunjung dan menanamkan nilai-nilai organisasi kepada anggota. Lalu sebagai alat dalam pengendalian tingkah laku, ya dia sebagai kontrol tadi karena sudah diatur kebiasaan atau perilakunya sehingga dia bisa sebagai kontrol dalam pengendalian tingkah laku, dan sebagai penunjuk arah organisasi terkait hal yang diperbolehkan dan tidak. Ya. Tentu di organisasi ada aturan-aturan yang diizinkan, yang dibolehkan dan tidak dibolehkan. Nah itu juga salah satu bentuk dari budaya organisasi yang dibuat. Di perusahaan ini dilarang apa misalkan? Dilarang mencuri, ya. Kalau telat ketentuannya seperti apa? Nah itu kan suatu bentuk budaya juga. Harus berpakaian rapi, yang misalnya laki-laki rambutnya harus pendek, yang perempuan pakaiannya seperti apa, yang pakai hijab, ketentuan nanti hijabnya seperti apa. Itu aturan itu dibuat juga sebagai bentuk dari ciri khas dari budaya organisasi di perusahaan tersebut. Ya. Lalu fungsi khususnya mana? Menurut Robert Kreitner dan Angelo Kinicki, bahwa budaya organisasi memiliki fungsi sebagai identitas dari organisasi. Tadi ya saya sebutkan, identitas itu bisa kita kenal akhirnya dari logo, dari warna, dari pakaiannya, gitu ya. Lalu memfasilitasi komitmen kolektif, ya. Memfasilitasi komitmen kolektif dari anggotanya secara kolektif, ya, membangun komitmen yang akhirnya tadi melahirkan loyalitas. Meningkatkan stabilitas sistem sosial dan membantu perilaku dengan membentuk perilaku dengan membantu anggota menyadari lingkungannya. Ya. Nah, apa saja karakteristik budaya organisasi? Tentu namanya budaya, dia harus punya karakteristik. Di sini ada 7 karakteristik. Pertama adalah budaya organisasi itu harus inovasi dan mengambil risiko. Kedua, perhatian terhadap hal-hal yang detail. 3, berorientasi pada hasil. 4, berorientasi pada manusia. 5, berorientasi pada tim. 6, agresivitas, dan 7, stabilitas. Kita akan bahas satu persatu, teman-teman. Inovasi dan pengambilan risiko. Karakteristik ini mencoba mendorong anggota untuk bersikap lebih atau selalu inovatif dalam bekerja, khususnya pada penyelesaian masalah. Selain itu, anggota diminta untuk tidak takut dalam mengambil risiko selama itu sudah diperhitungkan dengan baik. Ya. Jadi, intinya teman-teman, di era saat ini, suatu perusahaan itu sekarang persaingan sudah sangat ketat. Apalagi sekarang sudah eranya teknologi. Semua perusahaan sudah memanfaatkan teknologi dalam proses kerjanya. Nah, ketika perusahaan itu tidak bekerja dengan menciptakan suatu hal yang inovasi atau inovatif, perusahaan akan tertinggal. Maka kita sering kenal namanya keunggulan bersaing. Nah, dalam menciptakan keunggulan bersaing ini, salah satu yang bisa diunggulkan dalam kompetisi ini adalah lahirnya inovasi dalam bekerja. Lahirnya inovasi dari produk. Ya. Sesuatu yang baru atau yang lebih memudahkan proses, menyederhanakan proses, itu adalah satu bentuk inovasi. Jadi jangan berpikir teman-teman cuma melihat inovasi itu suatu hal yang harus besar. Enggak juga. Ya. Satu hal yang sederhana, tapi itu bisa merubah proses atau memperbarui proses, itu satu bentuk inovasi. Ya. Hal yang sederhana aja gitu. Itu sudah menciptakan inovasi. Contoh, ya sederhana misalnya teman-teman ada yang suka pakai jam tangan? Pakai tangan kanan atau tangan kiri? Kiri. Coba pindah tangan kanan. Ya, saya coba. Itu salah satu inovasi kan ketika pindah ke tangan kanan misalkan. Rasanya jadi jadi lebih baru, jadi terus ada ide-ide baru misalkan seperti itu, ya. Itu contoh inovasi yang kita lakukan buat diri kita sendiri. Nah, di dunia kerja juga seperti apa? Kalau di dunia kerja, kalau apalagi teman-teman yang kerja di bagian operasional, itu kan sebenarnya hanya melakukan pekerjaan yang berulang kan setiap harinya kan? Hari ini melakukan ini, besok sama nih, besok lusa sama. Terus apa nanti yang membedakan? Apa inovasinya? Pola kerja kita. Hari ini kita melakukan seperti ini. Mungkin sebulan kita bisa menganalisa, kayaknya ada proses yang bisa disederhanakan deh. Kayak ada proses yang bisa dihilangkan misalkan. Oh, kita coba ajukan dan disetujui. Nah, itu udah satu bentuk inovasi, teman-teman. Nanti di bulan berikutnya, kita bisa kerja dengan lebih sederhana prosesnya. Karena bentuk tadi inovasi tadi.
Kalau nggak ada inovasi atau kita hanya rutinitas melakukan itu saja, apa efeknya? Orang akan jenuh. Ya, orang akan jenuh, monoton. Otomatis ketika orang sudah bekerja sudah jenuh, ya, dia akan mempengaruhi produktivitasnya. Udah sampaikan dulu aja. Di tempat aja nggak apa-apa. Dari apanya, Pak? Semuanya ya, langsung disampaikan semuanya. Perwakilan, Pak. Iya, satu orang aja bicaranya. Hasil dari diskusi kelompoknya tadi. Hasil diskusinya pertama dari kita mulai dari gaya kepemimpinannya, kenapa bisa melakukan perubahan terbesar yang mungkin ya dari banyaknya perubahan ini. Karena dulu itu gaya kepemimpinan yang dianut dari si pemimpin PT KAI-nya ini itu cenderungnya ke otoriter sama birokratis. Yang dimana kalau gaya kepemimpinan otoriter itu kan tidak menerima masukan ya dari para pegawai atau dari para pekerjanya. Nah, mungkin dari perubahan itu dari keturunan atau mungkin penurunan apa ya bahasanya, penurunan Apa? SDM yang kayak ngasih kayak penilaian jelek gitu dari PT KAI dulu, bikin terbuka wawasannya. Jadi mulai dari si pemimpin ini melakukan transformasi gaya kepemimpinan ke transformasional. Jadi gaya kepemimpinannya sekarang lebih terbuka dan merangkul, dan dimana menerima semua pendapat karyawan, dan jadilah perubahan-perubahan bagus. Entah dari logonya yang mulai dari yang logo yang klasik menjadi lebih modern, dan pembangunan stasiun yang lebih ini ya, lebih memfasilitasi dan bisa digunakan oleh disabilitas. Kan sekarang ada lift yang khusus buat orang tua, orang buta, eskalator seperti itu. Oke. Jadi dari kepemimpinannya memberikan contoh, ada perubahan-perubahan, terus dampaknya tadi ya melakukan perubahan di semua sektor, semua lini. Dari mulai stasiunnya, terus mungkin kereta apinya juga, yang juga simbol logo tadi ya, akhirnya berdampak seperti sekarang ya. Lalu untuk layanan ininya, yang terkait teknologinya. Nah, kalau dari pelayanannya sekarang itu kan lebih mementingkan ke pelayanan. Kita lihat di videonya tadi kan ya, sampai orang-orang yang naik ke atas kereta apinya ya. Nah, mungkin dari yang dulu tidak mementingkan keselamatan. Nah, sekarang yang Bapak bilang juga kan, asalkan masuk bakal ketahuan sama petugasnya yang bisa jalan gitu. Nah, sekarang kan kita harus punya kartu KAI-nya ya. Terus ada kayak buat pintu akses masuknya gitu. Jadi lebih tertata, dan yang bisa masuk yang punya kartu kayak gitu aja. Jadi terus kereta juga kan yang udah penuh kapasitas, ada bunyi nggak bisa ketutup pintu kayak gitu kan sekarang. Jadi lebih peduli memperhatikan keselamatan dari para penumpang. Oke. Jadi kesimpulannya, kira-kira budaya apa yang dibangun sama kereta api yang dibentuk sekarang? Budaya ini. Contoh budayanya, perubahan yang kamu lihat dari yang sebelumnya kan tadi ada kejadian-kejadian misalnya keretanya penuh, berdiri di mana-mana, sekarang udah lebih tertib, lebih nyaman gitu kan. Gambaran budayanya gimana yang dibangun sama si kereta api dari karyawannya? Merangkul, menciptakan kenyamanan dan juga menjaga keamanan berarti ya. Dengan tadi semuanya udah serba pakai tiket, artinya kan memang dia harus punya uang ibaratnya kan untuk bisa beli tiket, nggak bisa sembarangan. Kalau dulu kan karena kenapa ya itu nggak terkontrol, masuk stasiun bebas, sekarang aksesnya bisa di mana aja, nerobos dari pagar misalkan. Sekarang semuanya sudah serba rapi, lebih terjaga, dan bahkan kalau teman-teman lihat stasiun juga sekarang udah nggak ada tuh penjual-penjual yang kayak dulu ya. Sekarang udah lebih resmi, outletnya gitu, lebih rapi gitu. Oke, makasih. Kita kasih plus dulu kelompok pertama. Yuk selanjutnya kelompok siapa lagi yang udah? Udah? Monggo. Yuk disampaikan aja. Dari kesimpulan dari kelompok kita mengenai budaya organisasi yang dibangun oleh kereta api di Indonesia, pertama dari gaya kepemimpinannya. Kereta api di Indonesia sudah berhasil menetapkan aturan-aturan tertentu dalam menggunakan transportasi kereta api, seperti mulai dari
pembelian pemesanan tiketnya sampai antriannya dan antrian membeli tiket dan antrian masuk ke kereta, yang mana penumpang keluar itu didahulukan dan penumpang masuk setelah penumpang yang jalan keluar. Dan kapasitas keretanya juga tuh sudah ditentukan, di mana ketika bangkunya ini sudah penuh, tidak ada lagi penumpang yang boleh masuk atau memesan tiket. Begitu terus dari apa nih? Dari simbol cerita ritualnya, KAI berhasil membangun keyakinan pelanggan dan kenyamanannya. Karena sosok ya karyawan itu dari simbol cerita ritualnya juga, kereta api itu sudah bentuknya sudah berubah, bukan dari kereta api dari bentuknya yang dulunya agak mirip kereta Jepang, Ya pokoknya yang sekarang lebih nyaman. Oke. Dari gerakan-gerakannya jadi lebih aman-nyaman kayak gitu. Ya. Dulu sekarang kan kebanyakan udah ber-AC ya, dulu nggak ada. Dulu kan sering ada pedagang masuk. Ya. Ya kan sekarang nggak ada, dilarang keras. Makan juga nggak boleh. Ya. Oke. Ada lagi? dari apa, fasilitas stasiun dulu itu bisa dibilang kumuh, terus sekarang sudah bagus dan sudah banyak fasilitas yang bisa dipakai. Apa? Iya. Dulu ingat banget saya tuh pas naik kereta ke stasiunnya tuh gimana ya? Kebanyakan pada lagi pengemis, orang-orang nunggu. Iya, sekarang lebih tertib dan terkoneksi juga, bisa nyambung kemana-mana gitu ya. Oke, ada lagi? Oke, kita kasih plus dulu. Terima kasih teman-teman. Oke, teman-teman, saya cucipan dulu ya. Jadi nggak perwakilan aja, nggak perlu semuanya. Jadi yang bisa kita simpulkan tentu dari tentang budaya organisasi ini adalah tadi kita sudah tahu bahwa budaya organisasi ini ada fondasi ya, sebagai value, sebagai nilai ataupun sebagai citra ya, sebagai pembeda pengenal suatu perusahaan dengan perusahaan yang lain. Maka dengan fondasi yang kuat, harapannya adalah bangunannya bisa kuat ya, satu bangunan rumah atau perusahaan bisa kuat sehingga perusahaan itu bisa dikenal, bisa mendapatkan citra yang baik, yang positif bagi masyarakat ataupun bagi konsumennya. Nah, contoh yang kita ambil adalah tadi tentang bagaimana kereta api melakukan suatu perubahan, membangun budaya yang positif. Kita tahu sebenarnya kereta api itu nggak ada saingannya. Mereka nggak perlu melakukan perubahan budaya pun tetap ada tuh penumpang yang naik, ya. Tapi dari sisi passionnya, mereka mungkin nggak dapat keuntungan karena tidak terkontrol dengan baik. Tapi ketika mereka membangun budaya itu, akhirnya orang lebih memilih mungkin naik kereta daripada naik bis. Orang lebih naik kereta daripada naik pesawat karena tadi banyak yang dijual. Tadi dari segi fisiknya, tampilan stasiunnya sudah nyaman. Orang nggak perlu takut. Ya, nggak ada ibaratnya premannya, nggak ada pengemisnya, nggak ada penjual-penjual yang sembarangan, kereta api sudah lebih bersih, bahkan ada larangan yang untuk merokoknya, ya, orang udah lebih nyaman, ada toilet yang bersih, musola bersih. Dulu kita mau ke toilet aja harus bayar 2.000 gitu kan, sekarang udah benar-benar bersih semuanya. Kereta apinya semua dari kelas yang ekonomi sampai yang eksekutif semua udah ber-AC, ya, dan tidak lagi menjual namanya tiket tanpa tempat duduk. Untuk yang jarak jauh, semua pasti dapat tempat duduk. Dan pembeliannya lebih mudah dengan online. Nggak perlu lagi namanya akhirnya mengurangi namanya calo tadi. Ya, mengurangi calo. Ya, jadi harganya sudah real. Harga di online-nya berapa, ya itu yang dibeli, yang dibayar. Kalau di calo kan udah tahu berarti harganya naik berapa kali lipat. Gitu kan? Jadi sistem stasiun udah lebih bersih, kereta api udah lebih nyaman. Dari sisi karyawannya, semua dilatih. Kalau teman-teman pernah naik kereta ya, di stasiun awal tuh semua petugasnya kalau kereta berangkat semua kayak gini. Ya. Menghormati penumpangnya, gitu ya. Lalu nilai apa lagi nih jual kereta api? Selain di keretanya juga nyaman, pemandangannya juga orang lebih seneng gitu ya. Jadi itulah budaya yang dibangun, salah satu contoh yang dibangun dari suatu perusahaan BUMN sehingga sekarang masyarakat lebih nyaman naik kereta. Ya. Bahkan sekarang ada wifi-nya, orang pakai handphone udah nggak perlu repot lagi. Buat ngecasnya juga ada, ya. Jadi terkadang
Kebutuhan itu timbul setelah adanya permintaan atau request dari masyarakat, kebutuhan dari masyarakat. Kereta api menyiapkan itu, menjawab itu. Dan itulah bagaimana salah satu perusahaan membangun budayanya sehingga orang nyaman sekarang. Ya, dari segi bangunannya, karyawannya, proses tiketnya kita bisa dapat dengan mudah. Ya, jadi kita nggak perlu repot-repot lagi gitu ya. Udah lebih nyaman dengan berbagai macam pilihan, terutama untuk kereta api. Ya. Nah, harapannya teman-teman nantinya teman-teman masuk dalam dunia kerja, bisa beradaptasi dengan budaya yang memang sudah dibangun di perusahaan tersebut. Dan bisa mengikuti dengan baik. Selama kita memang menjadi bagian dari perusahaan tersebut, ya kita memang harus mengikuti, menerima budaya tersebut. Dan pastinya budayanya adalah budaya yang positif memang. Ya. Demikian pertemuan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Materi hari ini bisa jadi amal jariah buat kita semuanya, teman-teman bisa diamalkan. Dan tentunya saya mohon maaf, karena saya banyak bicara, mungkin banyak kesalahan, dan kita saling mendoakan agar kita selalu diberikan kemudahan, kelancaran, keberkahan dalam setiap aktivitas kita semuanya. Ya. Terima kasih, insya Allah kita ketemu lagi pekan depan. Selamat siang, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih semuanya teman-teman. Terima kasih.